Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Emang suruh duduk? Belum. Silakan duduk. Silakan. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Rahmat Rehan? Alhamdulillah. Ini alhamdulillah semuanya jadi baik, semuanya mencerahkan. Apalagi sekarang ini kita ada di bulan Muharram dan masih di bulan Muharram. Nah, ini kan awal kalender Islam yang berdasarkan Hijriyah. Mudah-mudahan semuanya meningkat semuanya. Kenapa banget sih? Aktivitas baik, karir baik, nasib baik. Itu dia. Nah, ngomong-ngomong kalender nih, Ki. Nah, sekalian nanya sih, kita sekalian belajar juga. Kalender apa nih? Kalender Islam nih. Oh, kalender Islam. Bagaimana sejarahnya kalender Islam itu terbentuk dari awal itu seperti apa? Oh gitu, jadi awalnya di zaman ketika Sayyidina Umar itu jadi khalifah setelah Abu Bakar wafat. Jadi saat itu kan dunia Islam itu sudah meluas, nggak cuma di Jazirah Arabia, Mekah, Madinah, Taif kayak sekarang ini, tapi sudah meluas, bahkan sudah sampai ke Mesir di zaman Sayyidina Umar nih, sudah sampai ke Persia, Iran sekarang, udah sampai Irak, udah sampai ke Yaman. Jadi sudah sangat luas. Nah kan berarti butuh administrasi. Ada surat menyurat, penataan manajemen tata negara. Nah bicara soal tata negara, nah kan butuh ketika ada surat menyurat itu tanggal mencantumkan, tahun dicantumkan. Nah ini berdasarkan tahun berapa? Apakah tahun punya milik misalnya saat itu orang Persia atau mungkin orang-orang Nasrani. Nah, sedangkan kita kan harus mencantumkan kejadian-kejadian berdasarkan Islam. Nah disitulah kemudian timbul ide inisiatif ini harus ada tahun yang memiliki latar belakang sejarah umat Islam. Nah kemudian timbul lagi tuh satu dialog. Nah ini kita tahun Islam ini berdasarkan apa? Nah ada yang mengusulkan berdasarkan lahirnya Rasulullah, berdasarkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nah akhirnya sahabat ini sepakat, kita mantapkan, kita canangkan, kita buat tahun Islam ini berdasarkan hijrahnya Rasulullah SAW. Itulah sejarah adanya kalender Islam yang berdasarkan hijrah. Sampai sekarang kita kalau nulis 1445 Hijriah gitu. Gitu Mat, asal sejarahnya kalender dan juga kemudian tahun baru Islam ini. Berarti cukup panjang juga sejarahnya ya? Panjang, menarik sekaligus unik dan juga luar biasa. Gitu. Kenapa yang dipilih hijrah? Nah, karena hijrah ini memang benar-benar lompatan. Dakwah yang tadi di Mekah itu masih secara sembunyi-sembunyi. Tapi kemudian di Madinah meluas. Gitu. Awal di Mekah ini akidah diperkuat. Ketika di Madinah setelah hijrah, nah sudah ada pemberlakuan syariat. Kalau lagi di Mekah itu sholat saja. Kemudian puasa itu udah di Madinah tuh setelah hijrah. Zakat udah di Madinah. Puasa dan juga haji puncaknya juga di Madinah. Sudah ada pemberlakuan syariat. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Umat dan bangsa
di bawah sinar Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke jiwa muda? IMM itu apa sih? Ya, mungkin jiwa muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Anak muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari, memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yang berprestasi. Tapi kalau berbicara tentang ini agak sedikit melenceng dari Muharram sih, terkait toleransi. Apakah dulu Nabi Muhammad juga udah toleran dengan agama lain atau sebenarnya? Nah begini, ini yang mungkin juga umat Islam banyak juga apa belum tahu atau mungkin kurang terekspos. Jadi waktu hijrah itu Rasulullah dari Mekah ke Madinah ada pemandu perjalanan, guide lah namanya. Yang menarik guide atau pemandu perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah itu bukan orang Islam. Oh, siapa tadi? Namanya Abdullah bin Uraiqid. Namanya Ibnu Uraiqid, Abdullah bin Uraiqid. Ini pemandu Nabi dari Mekah ke Madinah saat hijrah, ternyata bukan orang Islam, non-muslim. Masih musyrik, masih menyembah berhala. Tapi dia, Abdullah bin Uraiqid, tidak memusuhi Nabi.
gitu, tidak memusuhi orang-orang yang masuk Islam. Jadi ini sebagai satu bukti bahwasanya Islam itu tidak asal bunuh, tidak berbuat kekerasan. Jadi toleransi itu sudah ada dan sudah terbukti di zaman Rasulullah ketika beliau hijrah. Nah, ini penting nih buat semua, bukan hanya buat umat Islam ya, buat dunia juga. Berarti toleran itu emang udah dari ada zaman Nabi? Sudah ada sejak zaman Rasulullah. Jadi Islam itu nggak ada yang namanya radikalisme, terorisme, permusuhan yang nggak jelas latar belakangnya. Bahkan permusuhan itu nggak ada permusuhan dalam Islam itu. Kalau peperangan itu ada di zaman Nabi, kan ada latar belakangnya. Nggak sembarangan kemudian Rasulullah perang. Ada sesuatu yang menyebabkan kenapa perang itu ada. Misalnya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, itu ada latar belakangnya. Tidak semerta-merta Rasulullah langsung menyerang orang yang tidak punya sejarah, tidak punya latar belakang, nggak ada penyebabnya apa-apa, main serbu begitu aja, main serang begitu aja, main bunuh begitu aja. Itu sama sekali bukan ajaran Islam. Nah, hijrah ini syarat dengan muatan yang luar biasa tentang bagaimana Islam itu mengajarkan kita kedamaian, anti kekerasan, merangkul banyak pihak. Waktu Nabi ada di Madinah nih, Mat Rehan, Rasulullah itu merangkul semua pihak, termasuk Yahudi dari Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam. Itu ada perjanjiannya malah. Ada malah. Perjanjiannya nih. Orang-orang yang ada di Madinah, siapapun mereka, termasuk agamanya berbeda, termasuk keyakinannya berbeda, harus memperkuat pertahanan kota Madinah, harus bersatu mempertahankan kota Madinah. Itu ada perjanjiannya dan sampai sekarang bisa dibaca. Namanya perjanjian Madinah, namanya Dustur Madinah, namanya Piagam Madinah, namanya Konstitusi Madinah. Berarti tertulis tuh. Tertulis. Dan sampai sekarang itu bisa kita baca dan boleh dibaca dan silakan dibaca, dipelajari, dianalisa oleh siapapun. Itu adanya di mana, Kiai? Namanya? Itunya. Di Madinah. Oh, maksudnya iniannya, datanya. Fisiknya. Oh, fisiknya datanya. Semua tercatat di dalam kitab-kitab hadis, di dalam kitab-kitab sejarah Islam. Itu tercatat rapi, terekam dengan rapi. Sampai sekarang bisa kita baca. Jadi kalau kita membaca kitab sejarah Nabi misalnya, Sirah Nabawiyah, tulisan siapapun, apakah misalnya tulisan Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, juga sudah ada dalam edisi Indonesia. Husain Haikal misalnya, terjemahannya. Sejarah Nabi itu terjemahan buku dalam bahasa Indonesia sudah banyak, dan pasti di dalamnya mencantumkan adanya perjanjian antara Rasulullah dengan pihak-pihak yang notabene bukan Islam. Ketika Nabi hijrah tuh, nah Muhajirin Ansor pastilah ada dalam perjanjian itu. Tapi ternyata bukan cuma mereka, Yahudi masuk di situ juga. Nah, ini penting. Saya penasaran, Kiai. Kan Nabi hijrah nih. Hijrah. Sampai ke Madinah. Betul. Siapa orang pertama yang tahu bahwa Nabi itu datang? Nah, ini menarik ini, Mat. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ternyata orang pertama yang tahu itu bukan Islam, tapi orang Yahudi yang ada di bukit melihat Rasulullah datang dengan Abu Bakar. Kemudian mereka turun kasih tahu orang-orang Muhajirin dan Ansar, orang-orang Islam, orang-orang Arab yang ada di Madinah. Orang Arab semua, ini nih tokoh kamu yang kamu dambakan udah datang. Itu orang Yahudi. Nah, ini menarik karena memang dari sisi kitab suci, kan Quran itu sebelum turun sudah ada wahyu sebelumnya. Sebelum Rasulullah itu maksudnya. Sudah ada Taurat, sudah ada Zabur, sudah ada Injil. Nah, pemilik atau orang-orang Yahudi di mana mereka itu memiliki kitab Taurat, itu di dalamnya ada penyebutan Nabi Muhammad.
Di Zabur ada, di Injil ada semua, lengkap, dan mereka tahu. Makanya ketika Rasulullah SAW datang, ternyata mereka lihat, tahu, dikasih tahu nih orang-orang Madinah, tuh udah datang tuh. Ini menarik nih sejarah. Nah itu pas Rasulullah datang itu gimana respon para masyarakat? Nah begini, ketika Rasulullah terdengar nih dari Mekah mau hijrah, itu ternyata info ini udah sampai ke sana. Jadi orang-orang yang sudah masuk Islam di sana di Madinah itu kalau pagi datang kemana? Ke gerbang kota Madinah. Sebelum namanya Madinah itu Yathrib. Nah jadi Madinah itu nama setelah Rasulullah ada hijrah di kota Madinah. Namanya Yathrib. Karena Yathrib ini namanya jelek, artinya porak-poranda. Diganti sama Nabi Muhammad jadi Madinah. Madinah artinya peradaban, tapi Al-Munawwarah, Madinah kota peradaban yang munawwarah, yang penuh cahaya. Cahaya maksudnya cahaya dari bimbingan Allah yang dilaksanakan, disampaikan, dipraktekkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Itu arti Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah ini sangat menarik ini. Berarti sebelum sampai Madinah, orang-orang Madinah pun juga udah tahu duluan ya? Oh udah tahu. Makanya mereka itu nyambut. Tapi ketika mereka mau nyambut kan Rasul belum datang. Kalau udah siang, udah panas, pulang lagi ke rumahnya masing-masing. Besok datang lagi, pulang lagi, gitu. Saking ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, ingin menyambut, gitu. Mereka udahlah. Ntar kalau udah kita tahu, barulah kita nyambut. Tahu-tahu Yahudi yang tahu. Yang tahu duluan ya? Yang tahu duluan pertama kali. Melihat Rasulullah dan Abu Bakar hadir datang ke kota Madinah. Nah, ini menarik buat kita semuanya. Berarti Muharram itu sejarahnya banyak ya? Oh banyak. Dari mulai terbentuknya tanggalnya, dari sejarah Nabi hijrah. Benar. Berarti subhanallah banget ya? Luar biasa. Iya, luar biasa. Bahkan kalau kita bicara bulan Muharramnya, itu kita bicara sesuatu yang jauh sebelum kelahiran Rasulullah. Kan gini, di bulan Muharram itu kan ada tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu kita nyebutnya Asyura. Kita tuh sunnah puasa tuh. Oh, jadi disunahkan puasa tuh? Disunahkan puasa Asyura 10 Muharram. Nah, kenapa Nabi puasa? Nah, ini yang penting. Karena terkait dengan rasa syukur kepada Allah. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dengan Bani Israel ketika ada peristiwa yang besar di mana Laut Merah dengan mukjizat Nabi Musa dibelah atas izin Allah. Itu terjadinya 10 Muharram tuh. Nah, percis 10 Muharram. Ini kan kejadian ribuan tahun sebelum Rasulullah lahir. Nah, sebagai rasa syukur kepada Allah, kemudian Rasulullah memerintahkan sahabatnya perintah yang bukan wajib ya, untuk berpuasa, gitu, bersyukur. Kok kaitannya dengan Nabi Musa? Lah kan Nabi Musa sama Nabi Muhammad sama-sama Rasul Allah. Ajarannya sama, membawa tauhid, membawa akidah, la ilaha illallah, gitu. Jadi antara para nabi dan para rasul itu sama. Yang diajak itu kepada manusia itu sama, untuk hanya kepada Allah menyembah, gitu, tawakal hanya kepada Allah. Nah, saat kemudian Nabi Musa dengan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa dikasih mukjizat bisa membelah lautan. Nah, itu peristiwa terjadi pada 10 Muharram. Kota Bekasi melaksanakan sistem pendidikan ta'adib wa tarbiyah human capital and good citizen sehingga melahirkan generasi Islam yang berakhlak mulia, berprestasi tinggi serta memegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah.
di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi sangat menyenangkan karena guru-guru di sini yang sangat baik dan juga responsif. Ditambah fasilitas sekolahnya yang juga sangat memadai. Alhamdulillah, saya senang bersekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi karena lingkungan belajar yang islami dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang lengkap. Yuk masuk SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi. Nah, agar berbeda, Nabi bilang sebaiknya juga puasa 9-nya, tanggal 9. Nah, dalam hadis Nabi tuh, lain baqitu ila qabilin la asuman natasi. Kalau aku masih hidup di tahun mendatang, maksudnya tahun ke-11 Hijriah, aku masih puasa tanggal 9 Muharram. Berarti dari tanggal 9 ya. Jadi puasa dari tanggal 9 dan 10. 2 hari. Jangan Asyura aja, tapi Tasu'a. 9-nya puasa Muharram itu sunnah. Nah, itu juga banyak kaitannya tadi, bahwa Islam itu tidak ada yang namanya kebencian. Bukti Nabi puasa kenapa? Kan ada kejadian Nabi Musa. Nah, gitu. Nah, ini penting juga buat kita. Oh, banyak tersimpan ajaran-ajaran yang luhur dan juga mulia di Muharram ini tentang banyak hal. Dan mudah-mudahan semua umat Islam dan juga mungkin dunia juga harus tahu. Iya, kan Islam rahmatan lil alamin. Dunia harus tahu. Sehingga jangan sampai salah paham terhadap Islam. Nah, kita puasa jangan lupa. Rahmat juga dan Rehan harus bagaimana menyampaikan pesan Muharram yang luar biasa ini kepada siapapun, teman, siapalah yang bisa ketemu dan bisa diajak ngobrol, bisa diajak ngopi. Nah, ngopi kan nggak cuma ngopi, tapi ngobrol perkara iman. Ngopi ngobrol perkara iman. Ngopi ngobrol perkara Islam. Ngopi. Kita ajak ngopi lah teman-teman. Kita kan dapat ilmu nih dari Kiai tentang sejarahnya sebenarnya. Iya. Insya Allah kita bisa menyampaikan ke teman-teman. Alhamdulillah. Iya. Menyampaikan hal baik. Jangan lupa puasa. Insya Allah. Ya. Itu yang penting. Mudah-mudahan bisa puasa. Iya, walaupun nggak wajib ya. Sebaiknya puasa. Ini ngurangin ini. Iya. Walaupun tujuan puasa bukan untuk diet, tapi insya Allah Allah kasih berkah dengan tadi. Tapi harus disyukuri. Yang penting sehat, kurus kayak saya, mudah-mudahan Allah kasih sehat, gemuk kayak Rahmat Allah kasih sehat, sedang kayak Rehan Allah kasih sehat, semua sehat. Kita 3 paket komplit nih. Kurus, sedang, gemuk. Iya. Tapi nggak enak. Banyak. Sendiri kayak. Kita ngopi aja. Ayo ngopi dah. Ayo ngopi dulu dah. Kita mau ngopi dulu kayaknya sekali. Iya, benar. Biar relaksasi lah. Tadi ngopi apa? Ngobrol perkara iman. Satu lagi? Ngobrol perkara Islam. Perkara Islam. Ngobrol perkara indah juga. Ya, udah, pamit. Pamit, Kiai. Mudah-mudahan Mas Yan. Ini mohon maaf ini. Lupa saking kita semangatnya ngobrol, nggak disuguhkan sama saya nih. Dia lagi latihan puasa juga nih. Nih, persiapan. Saya kira tadi ini ada minum ya. Aduh. Lupa ya, enggak apa-apa. Ya udah, kita ngopi. Ngopi apa? Ngopi, ngobrol perkara. Bukan sama saya nih, perkara Islam. Islam. Oke. Pilih yang mana kita? Dua-duanya. Ya tadi ini ada minumnya. Aduh. Ya udah. Ini Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.